Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Jono. Malam hari ini kita akan generasi muda dengan semangat orang-orang muda yang memberi diri untuk kerjaan pelayanan. Nah, kita akan langsung berkenalan dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya persilahkan kepada dua narasumber, saya panggil bro ya, bro ya, biar gak muda. Kalau panggil mas itu kayaknya agak-agak sedikit lebih tua gitu. Dengan apa nih, sis atau KD, oh satunya bro satunya kak. Iya, nggak apa-apa, itu supaya lebih enak kita ngobrolnya gitu kan. Oke, saya persilahkan dulu nih dari yang paling ujung. Siap. Selamat malam teman-teman, salam kader siap putus. Terima kasih kakak Jono. Jono. Kakak Jono. Kakak Jono. Oke, boleh. Biar agak lebih muda saya. Iya. Terima kasih boleh diundang hadir bersama di podcast ini. Ya. Bersyukur boleh tiba di Balikpapan setelah perjalanan yang cukup panjang lah. Nama saya Malvin. Di Kongres ke-15 di Tikala tahun 2023 terpilih jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Wah, luar biasa. Ini Ketua Umumnya PPGT. Jadi teman-teman yang nonton ya PPGT ya, ini Ketua Umumnya. Jadi perhatiin tuh, cek. Wah, ini bisa-bisa ada yang nggak kenal ini gitu ya. Oke. Kalau sekarang full time Kak. Full time. Pengurus pusat ya. Toraja. Sekarang domisilinya di Toraja. Di Nonongan. Oh. Sekarang kami berjemaat di Jemaat Nonongan. Oh, Jemaat Nonongan ya. Nonongan. Oke, Nonongan Salu. Oke. Cukup Kak atau mau ditambah? Nah, nanti kita akan korek lagi setelah ini. Nah, kita beralih ke yang satunya nih, dipanggil Kak tadi ya kan. Misalnya saya D, panggil saya D, ini panggil Kak aja. Silakan Kak Debbie. Ya, terima kasih Kak Joni. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih tentunya kami ucapkan sudah diundang datang di podcast pada malam hari ini untuk berbincang santai-santai atau mungkin ada hal-hal yang nanti kita diskusikan bersama. Kalau perkenalan mungkin teman-teman di wilayah Kalimantan sudah banyak yang mengenal saya, apalagi di Jemaat Lahir ini Kak ya. Karena sudah sering warawiri bersama dengan teman-teman. Kalau nama saya, mungkin kalau ada yang belum kenal nih, nama saya Marceli Debbie Supardi. Saat ini sebagai pengurus pusat PPGT yang juga terpilih melalui Kongres ke-15 di Tikala kemarin. Oh, sama-sama nih berarti ya, satu paket nih kayaknya. Kemudian untuk jabatannya sebagai koordinator Rayon 22. Rayon 22. Ya, Rayon 22 atau biasa mungkin teman-teman lebih familiarnya mendengar koordinator wilayah 5 Kalimantan. Koordinator wilayah 5 Kalimantan. Oke. Di Pulau Kalimantan mungkin 3/4-nya lah. Sudah keliling ya? Ya. dari utara, selatan, timur. Iya. Oh, belum tengahnya, tengah sama barat. Tengah. Barat kan nggak masuk. Oh ya, masuknya ke sana ya. Pulau Jawa ya. Oke. Kalau Kalimantan Tengah yang belum. Oh, Kalimantan Tengah ya. Mungkin nanti ada suatu waktu bisa berkunjung. Oke. Seru ya. Bisa, artinya ini wilayah ada di wilayah 5 tapi bisa keliling-keliling ke Kalimantan ini ya. Oke. Nah, jadi terus Kak Debbie sekarang statusnya kerja? Ya, kerja di Balikpapan. Kerja di Balikpapan. Di Balikpapan, anggota dari Jemaat Lahir Balikpapan. Nah, ini menarik nih ya, teman-teman. Ini menarik karena kalau Bro Malvi tadi dia full timer di PPGT. Nah, kalau Kak Debbie ini sambil kerja gitu Kak Debbie ya, tapi bisa keliling-keliling ke PPGT ya di seluruh Kalimantan. Nah, ini akan jadi menarik. Nah, mungkin kita korek dulu deh. Kenapa, apa yang membuat Bro Malvin dan juga Kak Debbie ini mau memberi diri untuk PPGT nih? Karena kan nggak mudah ya. Banyak kan orang-anak tuh, aduh kuliahku, aduh pekerjaanku nggak bisa. Jadi sulit mereka untuk kemudian akhirnya memberi diri full untuk pelayanan. Tapi kan ini kan pasti akan jadi pertanyaan, kenapa kok bisa ya Kak Debbie satu Kalimantan ini harus dikelilingin gitu. Nah, apalagi
Bro Malvin ini wah bukan hanya satu Kalimantan, se-Indonesia bahkan mungkin ada di luar negeri kali ya kan, ada di luar negeri juga gitu. Apa sih yang mau menarik untuk kenapa kok mau memberi diri untuk aktif di pelayanan PPGT pemuda ini ya, orang-orang muda? Saya dulu. Iya, silakan mungkin nggak? Ya, secara sederhana sih sebenarnya saya pertama dari inspirasi dari kakek dan bapak sendiri. Ah, Jadi saya masih ingat betul, bapak itu masih ikut peraya di Kalaina. Kalaina, oke, kelas Bapak Kalaina ya. bapak itu jadi memang aktivitas bergereja dari bapak dan nenek itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya. Sehingga tentu itu berpengaruh kepada proses pengenalan saya dari kecil ke gereja Toraja dan Tuhan. Sehingga memang kita nikmati itu, nikmati dari sekolah minggu, lalu kemudian ber-PPGT sampai pada hari ini. Oke, berarti semangat pelayanan dari kakek, dari bapak itu turun ya, menjadi semangat yang sampai hari ini juga mendorong untuk melakukan pelayanan di PPGT. Ya. Wah ini menarik karena kan banyak orang kemudian ya ada bilang oh ya saya pelayanan terjebak tiba-tiba aja nih misalnya terpilih jadi majelis pengen aja supaya menghabiskan waktu gitu karena ya, jadi tapi ini kan karena ada inspirasi kan ya, terdorong dari inspirasi orang tua dan juga kakeknya ya untuk itu. Kalau Kak Dewi? Ya, kalau saya sendiri mungkin saya ini menjadi bagian dari PPGT sampai saat ini. Kenapa bisa memberi diri sampai segini ya? Karena ada banyak hal yang saya bisa dapatkan dan saya bisa ada sampai saat ini karena PPGT. Jujur saya sih Kak, dulu awal-awal mungkin masuk PPGT itu saya merasa apa sih PPGT ini gitu kan. Dulu tuh menurut saya PPGT nggak menarik sekali. Bahkan saya lebih memilih aktivitas untuk ikut kegiatan di luar daripada untuk ibadah PPGT lah. Jadi lebih banyak waktu sekolah dulu saya habiskan untuk kegiatan di sekolah, ekskul ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Karena kan dulu saya juga cukup aktif di kegiatan marching band di Telkom. Oh, marching band. Latihannya kan biasa sampai malam. Iya. Untuk PPGT itu saya nggak menjadikan itu sebagai prioritas walaupun saya ini lahir besar di gereja Toraja di sekolah minggu, kemudian masuk ke PPGT pun juga ya seadanya aja gitu dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, zaman dulu itu mungkin kakak-kakak PPGT yang dulu itu sering ajak ayo ke PPGT ya, palingan nih saya datang gitu aja. Tapi dengan berjalannya waktu saya mulai tertarik, belum tertarik sih, mulai ikut, kemudian mendapatkan pembinaan, dibekali banyak hal, kemudian diperlengkapi sampai akhirnya saya bisa bertahan sampai saat ini. Dan kadang juga mikir mungkin pekerjaan yang saya dapatkan saat ini itu adalah hasil dari apa yang saya dapatkan di PPGT. Mungkin dulu saya orangnya nggak berani tuh untuk bicara depan umum, jangankan bicara depan umum, mau ketemu orang aja kayak aduh malas banget. Justru di PPGT itu yang membentuk saya, dan itu yalah yang saya di dunia kerja saat ini itulah yang saya praktekkan gitu. Jadi mungkin di PPGT saya belajar begini banyak hal, dan di dunia kerja itu berguna sekali gitu Kak. Dan itulah yang saya menjadi motivasi saya dapatkan di PPGT, dan itu saya bisa praktekkan di dunia kerja. Masa saya mau tinggalkan PPGT gitu aja gitu. Saya sudah bisa dapatkan pekerjaan sampai saat ini. Bahkan pekerjaan saya ini kalau bisa dibilang pimpinan saya itu nggak terlalu gimana ya. Saya kadang misalnya izin pulang cepat untuk pelayanan diizinkan gitu kan. Yang penting ya bisa atur waktu untuk pekerjaan bisa selesai gitu kan. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk terus memberi diri dalam pelayanan, karena ya saya bisa sampai ada saat ini ya karena PPGT juga. Jadi nggak mau istilahnya kita sebagai ungkapan terima kasih lah sama PPGT. Bukan karena kita sudah berada di posisi saat ini terus kita udah tinggalin PPGT karena kita sibuk kerja kan. Biasa ada aku nih sibuk kerja dan lain sebagainya. Justru karena pekerjaan inilah yang membuat saya saya harus nih terus memberi diri di PPGT. Pernah dulu terlintas
kayak mau udah deh nggak usah terlalu fokus di PPGT, mau fokus di pekerjaan. Justru ketika saya mulai meninggal PPGT, pekerjaan itu jadi gak kacau ya. gitu. Ya itulah Oke, mungkin oke. jalan Tuhan supaya kita terus memberi diri dalam pelayanan. Oke, nah tadi kan tadi disampaikan nih, Bang Marvin ada sebagai ketua PPGT pusat, Kak Debbie ada sebagai ketua PPGT di wilayah wilayah Kalimantan. Pernah nggak kebayang sampai ada di posisi ini? Nggak pernah sih. Nggak pernah kepikir ya. Tapi bisa tiba ada di posisi ini kan kalau PPGT Bang Marvin ini kan pucuk tertingginya artinya pimpinannya PPG itu seluruh gereja Toraja kan ya. Nah kalau Kak Debbie ini kan ya paling tentu akan menjadi pucuk pimpinan yang ada di wilayah 5 Kalimantan nih. Ya gimana maksudnya bisa kepikir sampai kok ada sampai di pernah nggak bertanya kenapa sih ada sampai di posisi ini gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Justru dulu kalau misalnya mau ikut itu mengajar kan, mengajar tetap dari ketua klasis. Setelah itu saya kayak tidak berkembang dari sisi akademik ya. Iya. Dari sisi akademik, kalau di kampung itu sudah berkembang, saya lanjut studi lah. Oke. Saya lanjut studi di Makassar, tapi betul-betul full studi. Ikut kongres di Kasimpo. Kasimpo Oke. tidak pernah terfikirkan mau masuk di pengurus pusat, tidak pernah, karena target saya dulu setelah kuliah saya pasti keluar merantau. Di Papua itu target saya, tapi memang saya disarankan untuk selesai S2 dulu. S2, oke. Karena di sana ada kampus. Tapi sampai di Kasimpo ya di situ banyak kemudian melihat perkembangan, lalu mendapatkan beberapa inspirasi dari kakak-kakak semua, lalu memutuskan untuk di situ. Itu walaupun sebenarnya pada saat itu kita belum tahu mau kemana sebenarnya ini. Tapi saya selalu yakin kalau Tuhan pilih kita, pasti Tuhan menyertai. Nah, terpilihlah. Pada ketika terpilih itu saya paling muda, belum umur 25 masuk di pengurus pusat. Saya sempat berpikir biasa, apa yang bisa buat ya? Tidak terlintas. Tapi 5 tahun perjalanan kita memberi diri betul-betul, akhirnya ya sampai di titik kita memang tak pernah terbayangkan. Oke. Nah, kan tidak mudah ya memang untuk ada dalam konteks yang sekarang dan panggilan itu. Nah mungkin dari Kak Debbie dan juga Bro Marvin, tantangan apa terbesar yang hari ini dihadapi dalam panggilan sebagai orang yang memberi diri untuk pelayanan PPGT kan? Karena kan kalau misalnya kita jadi majelis, kita melayani di gereja, melayani dan segala macam, kita selesai. Tapi kan ini ada waktu yang panjang selama 5 tahun yang kemudian menjadi bagian daripada orang-orang yang tentu kan pasti ada tanggung jawab yang besar nih sebagai orang-orang yang mengkoordinir satu organisasi yang besar ini gitu. Apa sih tantangan terbesarnya? Kak Debbie dulu? Boleh, Kak Debbie dulu boleh. Kalau Kak Debbie di wilayah 5 nih apa? Ya, wilayah 5. Mohon maaf, wilayah Kak Debbie ini kan wilayah 5 nih luas. Ya. Lalu kita harus menempuh sungai, hutan dan lautan gitu kan. Kalau dibilang tantangan di wilayah Kalimantan, otomatis jarak itu tantangan. Jarak, ya. oke. Karena kita bukan hanya satu daratan, bahkan ada yang terpisah pulau gitu ya. Bahkan ada harus lewat sungai, laut gitu. Tapi itu bukan merupakan tantangan sih. Justru saya senang gitu karena mungkin jiwa saya ini sukanya meronta-ronta gitu. Jalan-jalan jadi senang aja gitu kan berkunjung ke teman-teman. Mungkin menjadi tantangan saat ini adalah kita berhadapan dengan 2 generasi yang saat ini memang pola pikirnya itu ya kadang agak membingungkan kita juga ini. Dan walaupun beberapa di antara mereka masih ada yang seumuran dengan saya, tapi yang generasi baru ini yang memang menjadi tantangan berat di kita. Kalau generasi milenial kan mungkin ya masih enak lah kita kalau misalnya ada permasalahan mau diskusi, tapi ketika kita berhadapan dengan Gen Z ini, apalagi ini yang PPGT yang sebentar lagi akan masuk PPGT ini, generasi Alpha ini kayaknya sudah mulai udah mulai beda nih cara pikirnya ya. Join nih ya. Iya. Tantangan terberatnya bertemu dengan mereka ketika kita mau berdiskusi. Kadang
nyambung nggak sih Ya. pembicaraan kita. Iya, Kadang iya, kita iya, iya. ngomongnya serius, mereka nanggapinnya apa sih kakak ini. Iya. Kadang kita bercanda, mereka nanggapinnya kayak Serius. nggak masuk gitu. Kadang itulah yang menjadi tantangan ketika bertemu dengan mereka. Bahkan di kegiatan-kegiatan pun mereka tidak terlalu terlalu fokus. Kadang misalnya saya bawa materi gitu kan, pembinaan gitu, lebih banyak mereka fokus di handphonenya gitu. Jadi kadang saya bilang ya udah, kalau memang teman-teman kita mau istirahat dulu, Ya. supaya teman-teman bisa mungkin jenuh kali kan dengan materi ini, kita istirahat break dulu supaya mereka puaskan aja dulu dengan handphonenya. Karena kalau kita terlalu bicara panjang materi itu, mungkin kita hanya sendiri yang bicara, mereka hanya sibuk dengan handphonenya, jadinya percuma gitu kan. Jadi memang kita kadang harus punya strategi-strategi tertentu untuk menghadapi mereka itu. Itu sih kayak yang sejauh ini mungkin untuk teman-teman di wilayah Kalimantan. Karena memang Kalimantan ini beda-beda sih antara satu klasis dan klasis lainnya. Mungkin ada satu klasis yang memang sudah orang-orangnya ya cukup matang dalam hal pembekalan, sudah cukup diperlengkapi. Ada klasis yang memang butuh pendampingan khusus karena memang SDM-nya yang berbeda dengan yang klasis lain. Karena kan kita di wilayah Kalimantan ini satu klasis pun itu bahkan bukan hanya satu kota, bukan hanya satu kabupaten, bisa Berapa kabupaten? iya, beberapa kabupaten, bahkan ada yang provinsi gitu dua ya. provinsi di dalamnya gitu. Udah provinsi, Ya, jadi itu oke. sih yang menjadi tantangan saat ini untuk teman-teman, termasuk juga kesehatan mentalnya mereka kan, karena Oke. ya itu agak sensitif saat ini ya. Untungnya kemarin kegiatan Porseni walaupun saya tidak ikut ya, memantau dari jauh tuh agak deg-degan juga, jangan sampai terjadi. Soalnya ada di bawah koordinasinya Iya. ketua wilayah 5 nih. Takutnya kalau Koordinator ya. terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya puji Tuhan teman-teman pengurus klasis koordinasinya masih enak lah. Jadi Oke. kalau misalnya kita himbau untuk bantu untuk monitor teman-teman, jaga teman-teman di sana supaya tetap kondusif, ya mereka masih bisa mengupayakannya sih Kak. Iya, jadi ada powernya lah ya. Kan kalau Bang Marvin sendiri, ya. Kalau Kak Debi, tantangan misalnya anggota VPGT hari ini dia sudah paparkan, dan itu memang realitasnya tidak bisa kita hindari. Kalau saya justru ke dalam ya, misalnya kami yang full time, memang membagi waktu, katakanlah klasis mana nih yang harus dikunjungi lagi, Iya. tidak ke sana, nggak enak. Jadi itu yang pertama. Kedua, memang saya yang sudah berkeluarga misalnya, kadang-kadang ya jujur saja, biasa kita harus pergi pagi, pulang malam. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita, tidak melihat secara utuh perkembangan misalnya anak. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi saya, dan itu yang membuat kadang-kadang betul-betul kita harus menjalin komunikasi yang bagus dalam keluarga. Karena kalau kita betul-betul tidak berkomunikasi yang bagus dengan istri, itu yang bisa membuat kadang-kadang besok kita terus. Tapi pernah, maksudnya Kak Debi juga sudah keluarga. Sudah. Tapi pernah nggak sih keluarga protes? Artinya kan ini kalau Bro Marvin kan full time, Kak Debi pasti dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Pernah nggak sih keluarga protes? Oh ini kok lebih perhatiin PPGT-nya daripada kita nih gitu kan? Apalagi Bang Marvin kan istrinya, nah gimana kita gitu kan? Ada protes nggak sih? Kalau saya memang, kalau dari keluarga ya. Iya. Karena basic memang ketika mahasiswa itu jarang pulang, karena memang ya ber-KMKI, Oke. aktivitas di kampus banyak. Iya. Orang tua pada dasarnya sudah tahu bahwa memang ini itu dia. Iya. Itu dia jalannya, itu di gereja, itu dia. Sampai ketika mau maju, saya pun banyak berdiskusi dengan orang tua atau bagaimana. Lalu dia menyarankan, kau sudah melalui jalan itu, masa kau harus tidak terus? Ya, gitu. harus selesai gitu ya. Lalu dengan keluarga, puji Tuhan karena istri juga
berkecimpung di dunia organisasi Ah, sampai hari ini ya aman-aman saja. aman-aman saja. Aman ya, 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 ya. sampai hari ini aman-aman saja. Kalau pergi pelayanan begini saya dari tanggal 23 Wah, tinggalkan rumah ya. Oh, ini sudah sebulan kayaknya. ke Kendari lalu ke Sangatta ke sini lagi. Tapi puji Tuhan itu tadi karena sama-sama basic organisasi lalu kita membangun komunikasi yang baik, kepercayaan, pelayanan itu saya yakin aman saja. Tapi mungkin ketemunya juga di organisasi ya, sehingga jadi saling mengerti gitu ya. Ya, saya ketemu di GMKI. Oh, ketemunya di GMKI. Iya, iya, mungkin Kak Debbie juga pasti nih ketemunya di organisasi pasti. Ya puji Ya. Tuhan. Ketemunya Nah, jauh-jauh ya. PPGT yang mempertemukan. Oh, asli PPGT yang mempertemukan dengan Kak Debbie dengan Kakak Bobby itu. Iya, iya, iya. Justru sekarang tuh kalau pelayanan saling mengingatkan. Oh, Jadi, nah ini yang menarik. jadi kadang sudah mulai kayak aduh capek banget. Dari suami udah ayo kita sama-sama nanti saya temanin gitu. Apalagi kan kondisi sekarang lagi puji Tuhan lah ada anugerah yang sudah Oh, ya. oke. Jadi kadang mau berangkat ke sini aduh kayaknya nggak mampu ini. Cuma memang yang porseni kemarin sudah betul-betul nggak sanggup untuk berangkat. Dan kalau sebelum menikah memang keluarga juga mendukung. Justru kadang biasanya kan Sabtu Minggu itu saya jarang sekali ada di rumah karena pergi pelayanan, apalagi dulu sebelum menjadi koordinator wilayah kan jadi ketua klasis juga. Klasis, ya. Dan Oke. waktu itu klasis Kaltim Balikpapan masih lumayan luas kayak Ya. sampai ke Seberang ya sampai ke provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Sabtu Minggu tuh pasti jarang di rumah. Nah pas kadang kalau saya di rumah justru ditanya loh, tumben hari ini nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau keluarga di rumah sudah paham dengan kondisi yang ada, bahkan sangat mendukung. Apalagi sekarang sudah memiliki pasangan dan juga tahu kondisi PPGT itu bagaimana. Puji Tuhan lah dipertemukan di PPGT dan saat ini juga sama-sama terus menopang dalam pelayanan. Ya. Nah jadi pemirsa, ya jadi memang kalau mau cari pasangan jodoh itu Tuhan sediakan dalam pelayanan. Nggak usah jauh-jauh cari keluar, nggak usah cari di mall, cari di taman-taman sana. Di pelayanan ada ya, di pelayanan ada. Jadi catat di pelayanan ada jodohnya Tuhan siapkan. Jadi ini contoh dua ini dua contoh ya. Jadi kita akan terus lagi dan kita akan korek-korek lagi. Ya jadi ya justru waktu sebelum menikah kan, karena Iya. itu tadi aktivitas organisasi jarang di rumah. Adik saya itu selalu sampaikan begini. Mama itu lebih cari sendok daripada saya. Pulang. lebih cari sendok ya. Karena itu dulu waktu jadi ketua klasis juga dulu pulangnya itu selalu subuh. Ya, ya, ya. Subuh pulang. Jadi ya sudah saya bawa kunci saja. Kayak ada itu bilang ya lebih dicari itu sendok daripada dia itu kalau di rumah. Lebih cari sendok ya. Sendok hilang saya. Iya, sendok hilang pasti. Ya. Gimana kok sendok kurang? Nah, Tupperware toh, Tupperware. Itu ya. lebih cari ya. Saya udah pulang enggak Nggak ditanya. Tapi ya menarik ya, karena memang sepertinya dunia organisasi, apalagi kalau kita bicara sekarang untuk organisasi pelayanan itu kan banyak membentuk orang-orang dalam konteks yang dimana mereka menjadi orang-orang yang banyak mendorong orang-orang lain untuk kemudian tumbuh dan berkembang ya. Nah, tapi ini penasaran nih, kan tentu tiba di sini apalagi bermaksud sebagai ketua PPGT pusat, tentu kan tidak mungkin tiba di sini tanpa alasan kan, tanpa tujuan. Boleh ceritain ya, kira-kira tiba di sini karena apa? Oh iya. Tiba jadi ketua. Tiba kan pasti dari sana kan ujungnya datang ke Kalimantan. Oh, tiba di Kalimantan nih. Oh, jadi memang porseni kan? Oh, porseni. Ya, porseni Oke. itu yang pertama, tapi sebelum porseni saya ke Unaha. Di sana ada sekitar 40 anak PPGT yang kami berdiskusi juga seputaran pelayanan di sana. Tahulah dinamika pelayanan di apa namanya di sana. Lalu setelah itu terbang ke Kalimantan. Ya, sampai selesai penutupan hari Sabtu. Iya. Sabtu. Senin baru ke sini. Tapi ini first time atau maksudnya pertama ke Kalimantan? Oh, sudah sering. Oh, sudah sering. Bahkan siapa yang belum saya kunjungi di Kalimantan ya? Kaltimsel.
Kaltara Oh, Berau. kalau itu karena baru ya. Karena baru, ya. 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 itu. KSKM belum. Itu Oh, SKM belum. Maksudnya tiga. Lewat sebenarnya Ya, ke tapi KSKM. Lewatin. Cuma lewat kalau aja ya. Tarakan, sudah Kaltara ya, Kaltara Berau, Iya. Bontang sangat oke. Ya jadi dalam rangka Porseni kemarin ya, yang Porseni kan ya ini sebenarnya Porseni itu sesuatu yang kadang memang menjadi berduyun-duyun ya, Ya. untuk datang ya. Nah, apa kesan dari Porseni kemarin sih? saya. Hmm. Wah, luar biasa. Ini kan tentu lahir dari pergumulan kita, teman-teman. Saya itu 2 tahun ke 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Bertahun-tahun sih. Ini sudah menjadi harapan teman-teman sewilayah Kalimantan. Porseni itu kenapa? Masa kita tidak bisa buat? Lalu kemarin di rapat kerja 2 kami menyusun bagaimana strategi supaya kerinduan teman-teman di wilayah Kalimantan untuk bertemu, berjumpa, berkumpul, bahkan menyalurkan semua potensi yang ada dalam sebuah kegiatan itu kita bisa wujudkan. Nah, betul-betul luar biasa kemarin. Ada sekitar 1.600 yang hadir. Yang hadir, makanya luar biasa sekali. Luar biasa, 1.600 ya. Ya, menariknya juga di sana dukungan Pemda yang luar biasa untuk kita anak-anak muda. GOR itu ya semua fasilitas GOR itu gratis. Ya. Lalu yang kedua, kita bersyukur tidak ada insiden. Oke. Nah, tahu lah Kak kalau anak muda Biasanya langsung ya. itu salah kan? Iya, kontak biasanya fisik. gitu. Tapi kita bersyukur teman-teman menjiwai Porseni itu sebagai tempat untuk berjumpa. Walaupun mungkin ada gesekan, ada apa itu hal yang biasa. Tapi kita betul-betul bersyukur insiden itu tidak ada. Tidak ada. Okay. Lalu semua bisa dengan fair menerima apapun hasilnya, lalu kembali dengan penuh sukacita. Itu yang kita harapkan. Bahkan beberapa teman-teman itu mengharapkan seandainya bisa diperpanjang mungkin waktunya 2 minggu kayak Porseni. Iya. Nah, luar biasa teman-teman. Artinya sangat-sangat semangat untuk berjumpa bersama dengan seluruh teman-teman PPGT yang ada di wilayah Kalimantan. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung biayanya luar biasa besar. Iya. Kalau kita mau akumulasikan semua itu besar itu biaya keberangkatan itu masing-masing kontingen. Tapi karena semangat berjumpa, bersekutu itu yang ini akhirnya mereka hadir. Iya. Tapi kan biasanya kalau acara begitu kan saking semangatnya berhadapan dengan jiwa muda yang merasa bahwa saya harus jadi pemenang kan biasanya begitu tuh. Jadi entah di seninya atau di olahraganya kan semua pengen jadi yang menang. Gitu. Nggak ada pengen yang jadi orang yang kalah gitu. Karena gimana kemarin maksudnya untuk menghadapi begitu ya panitia, maksudnya trik panitia. Karena kan biasanya nih ya orang-orang muda itu nggak mau dibilang orang kalah. Selalu maunya adalah mereka lah juaranya gitu ya kan. Seperti itu. Bagaimana kemudian menyikapi teman-teman panitia menyikapi itu? Kalau di sana memang kemarin sebelum mulai kita sudah sering Zoom ya. Oh, pertemuan. Bahkan dalam komunikasi kami pengurus pusat dengan panitia, karena ini eventnya anak muda seperti yang Kakak sampaikan tadi, pasti akan ada gesekan. Pasti akan ada gesekan. Cuman memang kita bersyukur bahwa teman-teman pengurus klasis ini betul-betul mendampingi. Mendampingi kontingen, bahkan saya melihat setiap pertandingan itu dikawal. Dikawal supaya menghindari tadi, menghindari gesekan-gesekan. Lalu yang kedua, tentu memang semangat kita di awal bahwa ini teman-teman kami menekankan dari pengurus pusat bersama Kakak Debi. Ingat, kita berjumpa dalam Porseni ini bukan ajang untuk mengatakan bahwa saya yang paling besar, saya mau jadi juara satu, bukan, tapi betul-betul perjumpaan untuk persekutuan itu. Sehingga memang itu yang tertanam dalam setiap kontingen sehingga betul-betul mereka mampu meredam semua, ya katakanlah mungkin ada yang kecewa, ada yang marah, tapi ya saya sampaikan ke teman-teman, ya marah biasa, tapi tolong jangan sampai mengeluarkan gerakan-gerakan tambahan. Ini yang bahaya, gerakan tambahan itu. Gerakan-gerakan Spiderman dan Superman gitu. Bisa jauh ini aman lah ya. Salut ya dengan teman-teman yang
buat saya mampu meredam seluruh ego. Oh, iya ya, oke. Nah terus selanjutnya gimana untuk proses ini, masih akan tetap dilanjutkan ataukah mungkin di wilayah-wilayah lain yang sudah melakukankah juga, atau hanya baru di wilayah 5 ini Kalimantan? Ada sudah. Sudah ada juga ya. Baru-baru selesai di rayon 13. 13. Oh. Sadar. Jadi Oh, 4 klasis yang ada di Tara sana. ya. Ya, Di itu Tara, buat. Lalu hari ini tadi dimulai di Sulteng Tim, tapi itu klasis. Oh. Klasis Sulteng Tim sudah selesai juga. Palopo dulu, Hmm. apalagi kemarin. Yang X Makala, Ya, Makale Selatan. Oh, Makale Selatan. Ya, Tikala, Hmm. banyak Kak. Oh, sudah ya. Ya, memang karena sekarang kita lihat kebutuhan generasi hari ini kan itu lebih banyak ke aktualisasi diri Oke. lewat potensi-potensi yang ada, sehingga kan ini baru nih proses ini Kak. Hmm. Dulu kan kam, Iya ya, tapi kita dalam pikiran susah kita harus pisah antara kam dengan proses proses ini. kan selama ini Kak kita kam, di kam itu ada olahraga, ada pertandingan olahraga, Iya. seni, lalu ada pembinaan. Iya ya. Itu kan tidak mungkin. Nah, Saya dulu dalam gereja mendengarkan pembinaan, sementara teman saya di sebelah bermain. Bermain itu Nggak konsen ya? bahkan konsen. Makanya kita dorong hari ini Iya. teman-teman PPGT di klasis bahkan di rayon, buatlah poros ini. Buat poros ini, dan sementara Kak, kita susun Juknis untuk pelaksanaan camp. Jadi campnya itu akan lebih ke kegiatan-kegiatan apa ya? Seperti pramuka lah. Oh, oke. Pramuka seperti kegiatan Jamnas. Iya iya iya. Poros ini lebih full. Iya. Pokoknya di poros ini tidak ada pembinaan. Nah, jadi hanya Semua olahraga dan seni ya. Olahraga dan seni. Oke. Nah, itu. Menarik ya. Jadi Ya. ini jiwanya itu memang PPGT di situ ya. Ya. Olahraga, seni, karena generasi muda itu ada seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita akan lebih banyak bicara soal PPGT-nya secara khusus. Nah, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ya bisa live bertanya di situ, nanti tim kreatif akan memberikan pertanyaan ke kita dan nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita ya. Pertanyaan seputar PPGT dan hal-hal yang terkait dengan generasi muda pada saat ini gitu ya. Nah, kita mau lanjut lagi nih diskusi santai tentang tantangan PPGT masa kini sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, kalau misalnya Kak Debbie dan Bro Marvin melihat apa tantangan terbesar PPGT saat ini dalam dunianya PPGT? Kalau tadi kan kita sekarang berhadapan dengan generasi Gen Z ya, Gen Z, ada juga generasi masih ada generasi milenialnya. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi PPGT ini? Mungkin ke Bro Marvin dulu deh, kan karena melihat secara global nih PPGT dalam konteks yang semuanya kan gitu loh. Tantangan terbesar per hari ini tentu perkembangan digital. Oke. Itu yang betul-betul membuat semangat dan kecintaan anggota PPGT kepada persekutuan itu mulai menurun. Ya, kurang militan. Oh, Ya, kurang kurang militan. militan. Nah, itu tantangan, sehingga memang kita harus memikirkan strategi yang pas untuk itu. Itu yang pertama soal perkembangan digital, karena per hari ini kan ya anak sekolah minggu saja, siapa sih anak sekolah minggu yang tidak sudah hidup dengan gawai kan? Gawai, oke. Dan bahkan banyak hari ini anak-anak PPGT yang biasa mengatakan ayo ke gereja, nanti ibadah online saja. Oke. Nah, itu yang seperti itu, akhirnya semangat bersekutu, semangat ini turun. Itu pertama. Kedua, tentu ya pergeseran budaya. Kalau kita lihat di Toraja hari ini, memang pergumulan kita di Toraja, konteks Toraja ya. Misalnya banyak anak-anak muda hari ini yang ikut dalam ya Tedong Silaga itu. Oh, oke. Jadi Kedua tentu ya hadir di itu ya sabung ayam. itu salah satu pergumulan, dan bahkan bukan hanya kita PPGT, tapi buat saya kita secara gereja Toraja secara menyeluruh sedang menggumul ini.
kemarin kami pantau di Porseni wilayah 13 itu ternyata banyak anak-anak yang tidak lagi ke situ, lebih memilih ke ikut Porseni. Jadi memang dari situ kemarin kami berdiskusi dalam grup, memang kalau kita gereja mampu memikirkan kegiatan-kegiatan yang katakanlah bisa sesuai dengan fashion anak-anak hari ini, saya yakin bisa meminimalisir. Mungkin untuk menghilangkan saat ini agak sulit, tapi untuk meminimalisir yang bisa diselamatkan itu dulu yang diselamatkan. Ya, itu tantangan itu. Ketiga tentu tadi bahwa apa sih untungnya PPGT. Masih ada teman-teman yang selalu bertanya gitu kan, buang-buang waktu. Masih ada yang biasa bertanya. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita kesulitan memikirkan strategi yang mau kita pilih untuk menjangkau mereka. Nah di sini kadang-kadang saya bisa berpikir, apakah memang kita PPGT yang mau berhadapan dengan itu? Justru secara komprehensif kita harus memikirkan mulai dari sekolah minggu, PPGT, lalu orang tua. Karena setelah saya menjalani ini, memang kalau selalu disodorkan misalnya, oi anak muda urus itu PPGT, kita harus betul-betul bekerja sama ini. Tidak bisa kalau bertumpu pada PPGT, harus kerjasama mulai dari rumah misalnya, bagaimana orang tua mendidik, lalu ke sekolah minggu, lalu di PPGT. Karena itu tadi memang aktivitasnya hari ini kan ya berapa jam sih di gereja kan, lebih banyak di aktivitas di luar. Nah kalau tidak dibekali dari rumah, nah ini yang bisa membuat anak-anak saya lari kiri lari kanan gitu ya. Itu sih yang... Di wilayah 5 sendiri KDP melihatnya pada tantangan terbesar PPGT ini di wilayah 5 Kalimantan. Kalau di wilayah 5 Kalimantan ini tantangan terbesarnya yaitu jarak. Kadang bahkan di jemaat pun mereka lumayan jauh. jarak rumah antar teman-teman PPGT itu di satu jemaat itu pun juga lumayan jauh. Jadi kadang mereka mau ikut kegiatan PPGT itu memang kadang ada yang punya kendaraan masih mikir uang bensinnya bensin buat lokasi. Kadang yang nggak punya kendaraan juga lebih mikir lagi nih mau naik apa gitu. Palingan yang lebih aktif banyak itu hanya yang sekitaran gereja, mereka yang sekitaran gereja. Apalagi kalau gereja itu tidak punya warga sekitar, nah itu yang kadang agak juga susah mereka untuk aktif di PPGT. Kemudian juga tantangan lainnya itu pekerjaan teman-teman di sini. Karena di wilayah Kalimantan itu beberapa klasis itu mereka jam kerjanya tuh bukan jam kerja normal bukan dari pagi sampai sore, bahkan mereka ada yang sistem shift-shiftan. Ada yang dari siang sampai malam, ada yang malam sampai besok pagi. Jadi pekerjaan mereka itu kadang membuat mereka agak sulit untuk mengatur waktunya untuk ikut di PPGT. Kadang kegiatan PPGT di pagi hari mereka kerja, kadang kegiatan PPGT di malam hari juga mereka kena jadwal kerja, bahkan di hari libur pun mereka juga ada yang tetap bekerja gitu. Jadi agak sulit mereka untuk mengatur waktunya. Hanya beberapa orang saja yang masih memungkinkan untuk aktif di kegiatan PPGT. Kemudian juga kondisi sekarang dampak-dampak dari perkembangan teknologi media sosial. Bahkan media sosial sekarang kalau bisa dibilang kayak mengajak ini anggota supaya melihat ini loh yang lagi tren saat ini. Nah, kadang yang lagi tren itu yang membuat mereka gimana sih caranya supaya mengikuti tren itu. Bahkan tren yang ada sekarang kan belum tentu itu yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, dan mereka berupaya untuk mengikuti. Akhirnya ada saja hal-hal yang mereka lakukan di luar dari yang semestinya itu gitu. Jadi memang tantangan yang ada saat ini ya cukup beragam, sama seperti yang disampaikan Kak Malvin tadi. Itu pun juga terjadi di wilayah Kalimantan gitu. Tantangan bahkan juga ada yang masih ada daerah tertentu yang ada sabung ayam gitu kan. Bahkan yang sabung ayam ini sebenarnya bukan PPGT, orang tuanya. Lebih banyak ke orang tuanya. Bahkan sempat teman-teman juga berdiskusi gimana nih caranya
mau memberantas sabung ayam, sedangkan orang tuanya mereka sendiri ikut terlibat di dalamnya. Kadang anak muda, apalagi kalau misalnya mereka kayak masih baru anak SMA terus mau nasehatin orang tua kan kesannya kayak gimana gitu ya kan. Ya itu sih Kak yang terjadi saat ini, yang saya sering diskusi sama teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan ini. Iya. Kan kalau kita kan kalau tuh lihat nih ya, kita mau petain ya, kan petain itu begini. PPGT itu ada, mungkin kalau kita bicara Toraja kan ada yang mereka ada di area wilayah kampung lah, kampung. Tapi kan kayak contoh misalnya wilayah 5 ini kan banyak mereka ada di wilayah kota. Gitu kan pasti ya mungkin tantangannya berbeda-beda. Tadi Kak Dewi sudah sebutkan seperti itu dan tapi sebenarnya apa yang sebenarnya paling utama yang kemudian harus menjadi semangatnya untuk dilakukan secara pribadi oleh PPGT ini, kader-kader PPGT ini, karena kan kadang-kadang ya tadi Kakak Dewi bilang kadang-kadang juga sulit karena orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik ke mereka, sementara mereka melakukan itu ya mereka kadang-kadang berjalan sulit untuk menegur orang tua, mungkin mereka juga mau menegur orang tuanya. Nah, apa yang kemudian bisa menjadi kekuatan mereka untuk berdiri sebagai orang-orang yang justru berdiri di depan untuk menunjukkan bahwa seperti ini sebenarnya hidup sebagai seorang PPGT gitu. Kalau saya sih sebenarnya jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur karena memang selama masih ada satu atau dua orang di sana yang katakanlah mau berdiri dengan lantang berbicara bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik, menurut saya kita sebagai PPGT jangan pernah mundur. Yang mesti memang kita lakukan, kadang-kadang kita PPGT koordinasi dan komunikasi kita yang kadang kurang baik dengan orang tua kita, lalu koordinasi yang kurang baik dengan sesama OIG, karena justru kita harus mendorong bagaimana OIG ini secara bersama melakukan pelayanannya. Karena kalau Minggu mengatakan bahwa ngapain pusingnya, kita urus saja ini, tidak bisa begitu karena berkesinambungan. Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kalau setiap pembinaan teman-teman ingat, kita ini secara tersengaja dibentuk untuk dua hal. Yang perempuan pasti ke PPGT, yang laki-laki pasti ke PKB. Setelah itu ya kita memiliki anak, kita didik lagi lah anak kita. Jadi memang OIG, kerjasama OIG dalam jemaat itu memang harus betul-betul kuat. Karena contoh misalnya kami Kak di pengurus pusat, ya kan, yang punya anggota itu ya di jemaat. Makanya memang sebenarnya basis pelayanan kita itu di PPGT ya di jemaat. Semua OIG basis pelayanan di jemaat. Sehingga betul-betul memang koordinasi menyusun program itu harus kuat. Kalau masing-masing jalan sendiri, ya itu sulit sekali. Apalagi kalau misalnya yang rentan itu Kak, kalau koordinasi pengurus sekolah minggu dengan PPGT itu yang kurang baik. Karena di situ peralihan dari remaja ke dewasa. Nah kalau tidak dijembatani di situ, itu yang rentan. Itu yang banyak kita alami sekarang hari ini. Remaja-remaja yang seperti dikatakan Kak Dewi tadi ikut-ikutan, lalu kemudian karena sudah menikmati handphone, ya sudah tidak mau ikut lagi bersekutu. Nah, apa yang mau kita lakukan orang-orang yang misalnya di situ, kita harus terus berjuang. Saya pernah di posisi itu ketika jadi ketua kelas, betul-betul hanya beberapa orang ini biasa, aduh kita kayak capek. Tapi buat saya kalau kita tidak mau melakukan, siapa yang mau melakukan hal ini? Makanya dulu itu betul-betul itu tadi Kak, kenapa saya harus pulang subuh? Karena kita keliling, betul-betul keliling ke setiap jemaat, membangun keakraban supaya mereka sadar bahwa ya kalau bukan kita anak muda yang kemudian memikirkan generasi ke depan, siapa lagi? Saya beberapa waktu cerita dengan Pak Panggalo, pendeta Panggalo, dia mengatakan kalau PPGT tidak bekerja maksimal,
dalam melakukan pelayanan baik dari sisi spiritualitas dan penguatan organisasi, maka bisa jadi gereja tidak lagi menarik buat anak muda. Mereka akan memilih, ini saya lihat di YouTube, ya, pesan-pesan moral, pesan ini lebih menarik. Apalagi kita gereja Toraja, katakanlah mayoritas khotbah kita para pendeta di gereja Toraja kan biasa anak muda mengatakan lah tingkah luki. Monoton ya. Sehingga memang lebih senang kepada khotbah-khotbah yang ada lucu-lucunya, ketawa-ketawanya, lebih banyak pesan moral ketimbang pesan dogma dari firman Tuhan itu. Nah, ini tantangan juga sebenarnya hari ini. Di Makassar kemarin memang ketika hadir di sana, banyak anak-anak gereja Toraja hari ini yang sudah tidak lagi beribadah di gereja Toraja. Lebih memilih ya walaupun sebenarnya sama, tapi buat saya ya harusnya kita mengakar di gereja Toraja. Iya. Ya, itu salah satu tantangan menurut saya. Oke. Nah, ada hal yang menarik lagi menurut saya. Jadi tadi kan kita bicara, tadi kan di awal tuh PPGT kader siap putus. Iya. Iya kan? Nah, tadi kalau dari diskusi tadi saya juga kepikiran begini. Kan sekolah minggu itu menjadi dasar pembentukan anak-anak kita. Anak-anak yang kemudian akhirnya akan masuk ke PPGT. Lalu di PPGT adalah benteng terakhir dalam pembentukan dasar itu. Lalu kemudian mereka masuk ke PKB, ada ke PWGT ya. Gitu. Nah, justru menurut saya nih ya, saya melihatnya ini bagaimana PPGT menjawab tantangan ini. Kan begini, ketika mereka dari konteks yang sekarang, ketika mereka dari sekolah minggu mau masuk ke PPGT, mereka sudah mulai dibentengi dengan gawai dan lain sebagainya, daya tarik dari teknologi. Mau masuk di PKB pun begitu. Jadi mau datang beribadah PPGT saja mereka udah lebih menarik di HP, lebih menarik HP gitu ketimbang datang ibadah. Akhirnya pada ujungnya ketika mereka bukan selesai tapi kemudian mereka menjadi menginjak pada jenjang selanjutnya, PKB-nya sepi, PWGT-nya sepi, gitu kan. Nah, kan ini jadi tantangan nih. Maksudnya apa yang kemudian PPGT lakukan untuk menjawab barrier-nya antara ketika mereka mau masuk ke PKB dan PWGT dan ketika sekolah minggu ini mau masuk ke PPGT? Kan ini pasti barrier pertama yang saya lihat itu sekarang itu kan teknologi kan, yang membuat mereka ini. Bagaimana kemudian hari ini PPGT itu memanfaatkan teknologi supaya kemudian menjadi sesuatu yang menarik di PPGT? Ya, itu. Ini tantangan yang luar biasa, Kak. Karena memang kalau kita misalnya terlalu kaku mengatakan bahwa jangan, itu justru bisa membuat anak-anak tidak akan melek teknologi. Oke. Tapi memang buat saya harus ada batasan, dan yang bisa mengontrol batasan penggunaan teknologi itu orang tua. Ya, harus orang tua, karena kalau tidak dibatasi dari sejak dini, misalnya di sekolah minggu, itu masuk PPG itu sudah tidak bisa, kan? Saya yakin 100% tidak bisa, karena memang ya sudah terbiasa. Bayangkan ya, anak-anak misalnya hari ini ya, kita tidak bicara mendiskreditkan beberapa orang, anaknya menangis, ini lah kasih HP. Kan gitu. Nah, tapi dalam beberapa diskusi dengan orang tua mengatakan, ya daripada mengganggu dan sebagainya. Nah, ini lagi kembali ke parentingnya orang tua. Memang itu buat kita hari ini memang kita dilema. Kita tidak izinkan, takutnya nanti dia akan gaptek. Diizinkan, tapi kalau tidak diberi batasan, maka tentu akan kebablasan. Nah, ini yang kita hindari, kebablasannya itu. Nah, strategi kita hari ini memang, Kak, di pengurus pusat secara mendetail belum apa ya, karena jujur kami sendiri pun bingung sebenarnya apa yang mau kita lakukan. Kita mau sosialisasi pun anak-anak juga sosialisasi. Ya, kita mau buat, misalnya kemarin saya di sana ada Mobile Legend. Mobile Legend, katakanlah Mobile Legend. Saya sempat ketika mereka mau main, kan saya juga suka Mobile Legend.
Saya ceritalah dengan pemainnya ini, rajin pergi ibadah. Oh ya rajin kak. Biasa main Mobile Legends di mana? Ya kadang-kadang kami main di samping gereja. Ini kembali lagi apakah misalnya majelis gereja di suatu tempat mengizinkan atau tidak, akan kembali lagi. Tapi buat saya, kalau mereka masih di lingkungan itu ya tidak apa-apa. Yang penting memang ada batasan waktu. Misalnya ketika sudah jam 10 anak harus suruh pulang. Mungkin kita bisa atur di situ. Tapi kalau mau mengatur, jangan pakai handphone. Nah itu sudah tidak mungkin untuk generasi hari ini ya. Karena memang saya masih ingat dulu ketika istri saya mengandung ya diputarkan YouTube lah supaya didengar tetangga. Jadi memang masih dalam kandungan mereka sudah menikmati teknologi. Jadi memang, tapi sampai hari ini saya bersama istri memang anak saya itu sudah 2 tahun 3 bulan. Kami tidak izinkan pegang handphone. Mau menangis bagaimanapun tidak akan, mending nonton TV. Nah itu tantangan terbesar kita hari ini. Mampu tidak kita bertahan untuk tidak memberikan gawe kepada anak-anak kita. Oke, kalau Kak Dewi, adakah yang mau disampaikan tentang terkait tadi Teknologi. punya batasan-batasan ini? Karena kan apalagi kan ini wilayah Liman itu banyak di wilayah kota yang tentu jangkauan teknologinya jauh lebih kuat, jauh lebih besar gitu kan untuk itu. Kalau di Kalimantan sendiri sama sih, kurang lebih seperti yang disampaikan Kak Malvin. Cuma mungkin dari kita, mungkin pengurus-pengurus PPGT baik di lingkup jemaat, klasis maupun kami yang di pengurus pusat PPGT, tentunya kami harus bisa memberi ruang buat teman-teman PPGT ini, memberi ruang dan juga membuat mereka yang merasa dibutuhkan di PPGT. Karena kadang teman-teman itu mereka lebih asik dengan handphonenya masing-masing, dengan media sosialnya, bahkan di HP bisa nonton drama Korea dan lain sebagainya, fokusnya hanya untuk diri sendiri. Jadi kadang untuk memberi diri aktif di PPGT, kadang aku masih mau nonton, main game nih, masih fokus di game, atau drakor pun yang belum selesai nih, masih episodenya baru awal nih, atau udah mau habis nih. Jadi untuk datang ke kegiatan PPGT, apalagi ibadah PPGT tuh mereka nanti aja, bukan menjadi prioritasnya. Nah, tugas kita bersama di sini adalah bagaimana kita bisa membuat mereka tuh merasa dibutuhkan di PPGT. Misalnya kita pelan-pelan melibatkan mereka, kita lihatlah potensi yang mereka miliki. Misalnya mereka punya potensi dalam hal misalnya bermain game, kita bisa beri ruang, misalnya menjadi bagian dari tim multimedia. Kan main game kan pasti setidaknya tahu lah apa yang terjadi di situ kan, di gamenya itu. Gamenya kita ubah jadi bukan game di handphone, tapi coba main ke multimedia, desain gitu kan. Kemudian teman-teman yang fokus di drakor bisa kita ajak untuk misalnya ngumpul aja, kalau mau nonton ya udah nonton bareng aja deh kita di gereja gitu kan, difasilitasi, misalnya sediakan aja proyektor, kita nonton sama-sama gitu kan. Jadi memang anak-anak zaman sekarang tuh kita harus fasilitasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, apa yang mereka sukai, ya PPGT akan menjadi sesuatu yang mereka anggap apa sih, bosan banget tuh di PPGT, mending saya fokus ke handphone saya, atau mungkin ada organisasi lain yang lebih menjanjikan buat mereka gitu. Apalagi di Kalimantan ini, khususnya di wilayah kota itu tantangannya juga lumayan besar kayak, apalagi di sini banyak tempat-tempat nongkrong gitu kan, ada kafe-kafe, kemudian ada mall yang membuat mereka mending pergi jalan aja sama teman-teman, nongkrong aja nih sama teman-teman gitu. Nah, inilah yang kita harus bangun bersama supaya gimana mereka tuh nongkrongnya tuh sampai PPGT gitu, nongkrongnya sama teman-teman PPGT. Kalau bisa teman-teman PPGT bisa buat kafe-kafe kecil lah di sekitaran gereja, ataupun kalau mau nongkrong bareng ya udah nanti pulang gereja deh baru kita nongkrong bareng. Atau mungkin ada hari-hari tertentu misalnya kepanitiaan gitu, kita rapatnya di aja ya, tempat tongkrongan gitu, supaya lebih santai gitu kan. Nah, itulah yang mesti kita lakukan melihat kondisi saat ini, apalagi di kota. Kalau mungkin teman-teman yang di pedalaman mungkin tidak terlalu memikirkan untuk nongkrong di mana gitu. Bahkan mereka kalau di pedalaman lebih enak diajak untuk nongkrongnya di gereja, karena mereka nggak punya tempat lain selain di gereja. Nah, mungkin di gereja itulah yang mesti ada fasilitas yang mendukung supaya teman-teman PPGT ini, anak-anak muda ini bisa
bisa mengembangkan potensinya di situ. Ada ruang gitu. Jadi gereja itu tempatnya mereka untuk datang, bukan tempatnya mau nongkrong di secret PPGT udah pulang-pulang. Memang sih ada waktu mungkin dikasih batasan waktu seperti kata Kak Malvin. Kayak jam segini sudah waktunya untuk pulang gitu kan. Supaya mereka juga bisa menyesuaikan, ya belajar lah di rumah gitu kan, atau mungkin menyelesaikan tugas lainnya di rumah gitu. Jadi di PPGT lah inilah kita bantu mereka untuk membentuk mereka. Memang tidak mudah sih Kak, apalagi yang mereka yang bebal-bebal itu kan, itu agak-agak susah. Tapi memang kalau kita mau usaha pelan-pelan kita untuk mengajak mereka membangun komunikasi yang baik dengan mereka, ya pelan-pelan pasti bisa. Jujur aja pengalaman mungkin adik saya itu mungkin teman-teman di Lahir itu sudah tahu banget bahwa adik saya ini susah sekali dulu bergabung di PPGT. Bahkan teman-teman PPGT datang berkunjung dimarahin. Ya, dulu teman-teman PPGT datang berkunjung dimarahin, bahkan dibelikan baju PPGT aja, kaos PPGT tuh nggak mau sama sekali. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan PPGT nggak mau. Kami di rumah cukup bergumul berapa tahun, mungkin ada 3-4 tahun kemarin tuh. Tapi puji Tuhan, mungkin Tuhan sudah mengetuk hatinya, sekarang malah aktif di PPGT. Bahkan dia sedikit-sedikit nanya ke saya kemarin pas ada kegiatan, kadang ditawarin sama teman-teman mau nggak jadi ketua tim. Dia tanya, bisa kah aku jadi ketua tim? Saya sampaikan mungkin karena dia baru-baru aktif, saya sampaikan belajar dulu jadi anggota bidang kah atau seksi-seksi, supaya kamu tahu ini apa yang masih dikerjakan. Takutnya kalau dia jadi ketua tim nanti langsung nanti malah mundur gitu kan. Jadi memang harus dilatih untuk berproses gitu. Jadi nggak langsung lompat, harus ada tahapan yang harus dia lalui gitu. Nanti sampai dia sudah diperlengkapi matang, kalaupun ada tanggung jawab lain ya silakan gitu. Siapa tahu nanti jadi ketua wilayah PPGT wilayah, lalu ketua PPGT pusat ya kan. Siapa yang ada yang tahu itu? Ada yang tahu ya. Nah, ini kan tadi kita bicara ya tentang PPGT. Saya coba melihat begini, kan basicnya tentu kan persekutuan ya. Persekutuan. Nah, pernah nggak mungkin nanya ke jemaat-jemaat atau kelas-kelas, masih sebesar apa sih daya tarik ibadah PPGT di tengah-tengah jemaat itu, ataukah sebenarnya justru sekarang ibadah itu sudah jauh lebih ditinggalkan oleh PPGT dengan konteks yang hari ini kita tadi bicara teknologi dan segala macam. Seberapa besar ibadah PPGT itu masih menarik bagi teman-teman PPGT? Kalau di daerah di kita di Toraja, Palopo, menurut saya masih aman, masih sangat ini menarik. Cuman memang kalau teman-teman katakanlah sudah ke Makassar misalnya, di Makassar kan memang tantangan terbesar kita itu ya gereja denominasi. Oke. Saya pernah berdiskusi Kak dengan beberapa anggota PPGT yang sudah tidak beberapa waktu tidak lagi beribadah di gereja Toraja. Saya sempat tanya, kenapa tidak pernah beribadah di Langka? Kami sudah di ini, katakanlah gereja ini. Kenapa bisa memilih ke situ? Pertama dia katakan di sana ibadahnya lebih ekspresif, lebih sesuai dengan kebutuhan katanya dia. Kedua, kami dijemput Kak. Ada tawaran fasilitas kami dijemput Kak, dijemput lalu diantar pulang. Nah, ketiga, kadang-kadang Kak setiap bulan kami dikirimkan sembako dan sebagainya. Di situ saya sempat berpikir, berat juga ya tentang. Tapi tidak semua. Hanya sekelompok orang yang betul-betul mungkin pada saat itu ya tidak betul didampingi. Makanya ya kalau dikatakan seperti itu tadi, pertanyaannya Kakak masih banyak. Karena kita lihat dalam beberapa tempat yang sempat kami kunjungi banyak. Cuman memang malam, rata-rata mereka malam. Yang agak kurang itu kalau ibadah PPGT. Saya tidak tahu kalau di sini ya. Tapi kalau ke daerah-daerah ke Palopo memang ibadah PPGT kurang
kurang banyak yang tertarik untuk ikut. Oh. Sebenarnya di jemaat itu banyak, misalnya 50-60, tapi yang hadir mungkin 20. 20. Nah, itu. Tapi kalau di general kan secara ini ya buat saya masih menarik luar lah ya, biasa, memiliki gitu. semangat untuk bergereja. Saya tahu kalau di Kalimantan, tapi saya yakin dengan animo kemarin ikut Porseni itu menjadi salah satu indikator bahwa kerinduan teman-teman untuk bersekutu, untuk berjumpa dengan teman-teman yang lain itu masih sangat besar, karena besar biayanya kan untuk ke sana, dan tentu semua yang ikut pasti terlibat dalam upaya untuk mengumpulkan semua hal yang kita butuhkan untuk ikut serta. Nah itu salah satu bisa jadi tolak ukur bahwa semangatnya masih luar biasa. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang bilang, wah kalau lomba-lomba itu hadirnya udah banyak tuh. Kalau ibadah kayaknya aduh susah banget gitu ya. Kadang-kadang Ya, gitu kan, dia Masih ada terjadi. pasti itu. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah ini yang maksudnya mungkin jadi tantangan PPGT ke depan ya. Nah mungkin di bagian-bagian akhirnya kita akan bicara soal melihat PPGT ke jauh ke depan. Nah saya berpikir begini, apakah kemudian PPGT hari ini itu masih bisa terus eksis di tengah tantangan zaman? Jadi begini contoh ya, sekarang kan banyak tenaga manusia itu tergantikan dengan AI dan robot. Bahkan kemarin kalau kita lihat kemarin hari ulang tahun Polri pun sudah mulai pakai robot nih. Ada anjingnya, bukan anjing biasa lagi, anjingnya anjing robot. Tenaga yang polisi yang untuk berpatroli pun sekarang udah pakai robot. Nah ini kan tentu jadi tantangan terbesar nih. Mau dikemanakan? Kalau misalnya anggaplah kemarin ada 1.600 itu mau dikemanakan ini mereka untuk ke depan gitu kan? Nah apa yang mestinya dari Ketua PPGT Pusat nih Kak Bro Malvin dan juga Kak Debbie untuk melihat PPGT ke depan mau diarahkan kemana nih dengan tantangan yang sedemikian rupa gitu. Terus kemudian juga sekarang kita lihat bagaimana PPGT mengambil sikap dengan perkembangan global, perang dan segala macam yang terjadi gitu. Kenapa yang buat mestinya PPGT melihat ke depan dengan tantangan zaman yang seperti ini? Iya. Kalau misalnya kita di PPGT, buat saya selalu yakin bahwa pasti kita bisa menghadapi. Di GBPP sendiri kita kan sudah dijelaskan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan dihadapi. Sehingga memang ada, kalau di PPGT 5 pokok tugas panggilan. Artinya ini yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan kader-kader itu menghadapi perkembangan zaman itu tadi. Satu, pengakaran ajaran, tentu bagaimana mengajarkan supaya akar di dalam Kristus. Yang kedua soal penataan organisasi. Ketiga soal SDM. Nah kita kadang harus fokus di sini soal bagaimana membimbing dan bahkan mempersiapkan kader-kader PPGT, anggota-anggota PPGT supaya betul-betul memiliki kompetensi yang bisa mereka pakai untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, kalau yang disebutkan tadi kakak soal AI, memang kita sekarang sementara menggumuli bagaimana AI ini menjadi potensi bagi perkembangan kompetensi anak-anak. Yang keempat soal lingkungan. Nah, ini masalah terbesar juga sih sebenarnya menurut saya kan. Soal lingkungan, bagaimana ya kondisi kita lah hari ini di Indonesia dan bahkan secara global, bagaimana isu lingkungan betul-betul menjadi isu yang benar. Yang ini kelima ini yang baru, politik dan wawasan kebangsaan. Karena tidak terlepas dari hal ini, anak-anak PPGT hari ini kalau kita hitung, katakanlah 2/3 dari anggota PPGT itu sudah terlibat dalam proses pemilihan. Dan perkembangan seperti itu tadi kan tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik juga. Nah kalau ditanya apakah kita yakin, saya secara pribadi masih optimis. Karena pengurus jemaat, pengurus klasis, bahkan semua OIG masih terus mengupayakan
untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus. Yang mengkhawatirkan buat saya kalau pengurus jemaat sudah tidak bergerak. Ini tentu menjadi akan problem ke depan kalau pengurus jemaat tidak bergerak. Tapi kalau pengurus jemaat masih bergerak, tentu kalau kita bergerak ya pasti ada kegelisahan yang membuat kita bergerak. Tantangan Saban tadi itu yang membuat kita ya harus berpikir, kalau tidak ya kita tergerus. Iya. Jadi kalau saya di situ saya masih optimis untuk hari ini, masih optimis. Kak Dewi? Sama sudah dijawab semua nih misalnya. Dari gua. 5 PTP sudah dijawab. Itu ayat hafalan ya? Sebenarnya Wajib hafal itu ya sebagai pengurus. kalau Apa terkait tuh? dengan AI mungkin ya mungkin semua sekarang ini bisa di apa ya, di handle sama teknologi ya. Kalau bisa kita bilang cuma satu yang nggak bisa di handle teknologi, yaitu tentang kasih. Ya, teknologi mungkin bisa jadi apa, bisa jadi perawat, bisa jadi dokter, bisa jadi apa, misalnya polisi atau apa, tapi dia tidak bisa menciptakan rasa kasih itu. Yang punya perasaan itu kan manusia kan. Jadi itulah yang mesti kita apa ya, kita tanamkan di dalam diri PPGT supaya mereka bisa menanamkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya kemarin di dalam kegiatan Porseni wilayah, kalau tidak ada kasih di dalam diri PPGT, wah mungkin sudah baku pukul, baku tumpuk dan lain sebagainya. Tapi karena mereka masih memiliki kasih di dalam dirinya, itulah yang mengontrol mereka, sehingga kegiatan itu walaupun dinamikanya ya mungkin kadang menguras tenaga, emosi dan lain sebagainya, tapi karena ada sesuatu di dalam mereka yang mengontrol diri mereka, sehingga ya kegiatan itu bisa baik-baik saja gitu. Walaupun ya ada gesekan-gesekan, tapi gesekan itu mungkin kadang dijadikan candaan sama mereka, kadang dijadikan mungkin motivasi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh teknologi gitu. Teknologi mungkin bisa jadi apa saja, tapi dia tidak bisa memiliki kasih itu, rasa itu, karena kan rasa itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup gitu, manusia gitu kan. Berarti memang perlu juga aura kasih di dalam. Menerapkan cinta kasih. Aura kasih di dalamnya gitu. Ya, ngobrol-ngobrol nih tidak terasa udah cukup panjang juga. Ada pertanyaan nggak dari yang pemirsa tim kreatif? Kalau ada, sampaikan ke kita gitu kan ya, nanti biar kita jawab. Ini kebetulan di sini ada pucuk pimpinannya PPGT secara nasional dan juga wilayah 5. Nah, mungkin di bagian-bagian terakhir juga yang kita mau, apa sih yang mungkin akan jadi pesan nih bagi PPGT di seluruh gereja Toraja yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di luar. Mungkin pesan apa yang supaya mereka mengingat, oh ya ada hal ini yang kemudian akan menjadi motivasi untuk mereka lakukan. Pesannya, kalau saya jangan pesan es teh ya, nggak ada sini. Saya sederhana sih Kak, kalau saya bahwa saya selalu terinspirasi dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Habel Posibilang, Ketua Umum Pengurus Pusat juga. Dia mengatakan bahwa siapa yang mengabaikan proses pengkaderan dalam PPGT, maka dengan secara tidak langsung dia sedang mencoba membunuh generasi gereja. Nah, buat saya ini menarik, karena tentu sebagai generasi muda kita betul-betul harus memberikan waktu kita untuk pelayanan, kalau saya. Karena seperti disampaikan Kak Dewi tadi, seluruh aspek kehidupan kita itu kan sumbernya dari Tuhan. Jadi sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas waktu, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita harus berikan juga untuk Tuhan. Itu yang menjadi juga buat saya, sehingga saya selalu berikan tagline buat teman-teman, berikan aksi yang terbaik yang ada pada dirimu sebagai bentuk kontribusimu, sebagai bentuk rasa syukurmu, sebagai bentuk ungkapan terima kasihmu kepada Tuhan lewat persekutuan.
Karena kalau tidak seperti itu, maka seperti yang dikatakan kakak tadi, bisa saja gereja Toraja akan kehilangan arah sampai mungkin beberapa tahun ke depan. Kalau PPGT tidak memiliki kecintaan kepada Tuhan, PPGT tidak memiliki kecintaan kepada gereja Toraja, maka kita akan kehilangan arah dalam beberapa tahun ke depan. Pesan saya itu, mari mencintai Tuhan dan mencintai gereja Toraja lewat PPGT. Kan kalau dibilang ya, pemuda itu kan adalah tiang gereja, tiang gereja, bahkan juga fondasi. Itu. Seberapa besar sih sebenarnya sekarang tuh dukungan gereja Toraja terhadap generasi muda? Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau kita PPGT luar biasa, disupport selalu. Oke. Kita di PPGT disupport selalu melalui ya seluruh lah sumber daya yang ada di gereja Toraja. Sampai hari ini bisa kita akses juga untuk pengembangan sumber daya. Karena itu tadi, kita harus sadar betul bahwa kita harus mempersiapkan generasi pelanjut. Kita kan tidak mau seperti gereja-gereja yang ada di luar negeri yang hari ini kosong. Kita berharap ya orang tua kita di gereja, di majelis gereja, terkhusus kalau saya selalu menekankan majelis gereja di jemaat kan? Karena memang basis pelayanan kita itu di jemaat ya. Nah kadang memang masih ada majelis gereja yang dalam tanda kutip selalu mengatakan nanti itu generasi muda ini dulu yang lain. Nah ini yang mau diubah, mindset ini yang mau diubah supaya betul-betul memberi perhatian kepada sekolah minggu dan PPGT. Karena ini generasi pelanjut. Kalau tidak ini mengkhawatirkan. Jangan sampai nanti ya itu tadi generasi kita bukan lagi generasi emas tapi generasi cemas. Generasi cemas sih, bukan generasi emas. Jangan khawatir kalau saja ya itu lagi. Saya selalu menekankan di koordinasi, komunikasi dan kebersamaan terjalin di jemaat. Itu basis pelayanan kita. Basicnya dasar di situ di jemaat. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin unik ya? Mungkin bisa di-sharingkan cerita unik ketika ada di PPGT yang ya mungkin hari ini bisa menjadi sebuah tambahan cerita bagi teman-teman. Ternyata ada hal seperti itu ya di PPGT gitu ya. Kakak Devi ada nggak Kalau Kak Devi? saya sebenarnya apa ya, bukan unik, banyak kejadian-kejadian yang tak terduga sebenarnya. itu Jadi dalam pelayanan di PPGT itu kan, apalagi kita ini kan lumayan luas wilayah pelayanan, dan kadang itu terkendala bukan terkendala sih, ada aja kejadian yang menyangkut masalah transportasi. Dulu waktu masih pengurus PPGT Klasikal Tim Balikpapan sebelum dimekarkan kan, kami sering menyeberang tuh bolak-balik. Ini cerita yang selalu menjadi apa ya, kekuatan gitu, inspirasi, kekuatan untuk menjalankan pelayanan. Jadi dulu itu kami masih harus menyeberang dari Balikpapan ke seberang lah waktu itu ke daerah Donghoa. Jadi harus menyeberang naik speed. Waktu itu kami ada diberi pelayanan di ibadah Natal PPGT di jemaat di sana. Rencananya kami itu mau berangkat dari Balikpapan jam 4 sore. Jadi kami ada berempat waktu itu. Kami janjian nih kumpul di pelabuhan speedboat kan, karena rencana mau naik speedboat. Dalam perjalanan mau menuju ke pelabuhan hujan deras nih. Hujan deras, sempat singgah sebentar untuk pakai jas hujan, kemudian lanjut ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan kami berempat ini merembuk, bagaimana ini mau nyebrang, kondisi ini badai, bukan hujan biasa tapi hujan sama angin kan. Terus gelap sekali, sedangkan di jemaat sana tuh udah telepon, kok belum datang sih klasis ini, pengurus klasis mana belum datang. Kami sampaikan di sini masih hujan, di sana nggak hujan, ya bingung. Kita mau berdebat sering hujan lokal ya. Hujan lokal ini, di sini badai, di sana sama sekali nggak ada hujan, palingnya coba dia bilang ada gerimis tapi udah reda kan. Aduh bingung, kita mau berdebat nanti dikiranya apa kan. Jadi bergumul lah kami ini berempat. Kemudian kami ngomong sama yang Pak speedboatnya itu, sopirnya apa ya, yang apa sih motorisnya. Nong Pak, bisakah kita berangkat sudah? Kemudian kata Bapak, waduh nggak berani Mbak, nggak lihat kayak itu jarak pandang sangat terbatas kan.
gelap sekali, terus itu badai gitu, ini sangat bahaya gitu kan. Balik lagi kami ke parkiran motor, duduk lagi berempat, bagaimana nih, jemaat sudah ngechat juga, sudah telepon chat, sampai pendeta jemaat juga nanyain gimana nih, udah di mana, aduh nggak mungkin lah kita mau batalkan ini kan. Jadi kami berempat tuh duduk di parkiran motor, duduk melingkar, kami berdoa. Jadi intinya isi doanya tuh kami mohon Tuhan menuntun kami. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan gitu. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan terjadi, pasrah sempurna. Selesai berdoa itu, kami baru lihat-lihat kan, yakin gak ini? Ya sudah, kalaupun memang terjadi sesuatu di perjalanan, ya sudahlah. Ini mungkin waktunya kita gitu kan. Ya sudahlah, jalan kami berempat. Ketemu lagi sama motorisnya, masih nggak berani motorisnya kan. Kami bilang, ya apa-apa Pak, pelan-pelan saja Pak, jalan saja. Tapi ini nggak ada penutupnya gitu, nanti kalian kebasahan, nggak apa-apa, kalau kebasahan masih aman aja gitu kan. Enggak hujan di motor lah, jadi udah nggak apa-apa. Jadi naiklah kami berempat di speedboatnya itu, nggak ditutup, jadi ya sepanjang jalan ya basah gitu kan. Ya udahlah, kami nggak pikirkan kalau urusan basah itu masih aman lah nanti kan. Jalan-jalan terus pas di pertengahan yang ada yang apa sih yang antara yang dekat Petrosi itu kan, biasa kan Tanjung situ Batu. ya Tanjung Batu situ kan agak banyak sampah, terus agak pertemuan arus kan agak ini. Di situ speedboatnya tuh nabrak kayu, teng gitu kan. Jadi posisi saya kan yang di belakangnya motornya tuh sempat terlempar ke depan gini. Jadi kita semua tuh berpindah posisi kan. Untungnya nggak terlempar ke laut kan. Jadi coba gini kan sampai tahan kursinya itu sampai sudah Tuhan Yesus tolong gitu kan. Gitu jadi panik lah kami ini kan, karena ini tabrak nih kayu kan, karena menurut ceritanya orang-orang kalau speedboat tabrak kayu kemungkinan langsung tenggelam, tetap speedboat itu pecah, tenggelam dan lain sebagainya, sudah pasti nggak selamat gitu kan. Terus abis tabrak itu kan sempat kita masih panik gitu kan, terus kata omnya, oh bisa nih jalan gitu, udah jalan sampai di tujuan, sampai di lokasi dijemput sama teman-teman, udah ikut ibadah, ya udah pakai baju basah-basah udah kering di badan dah. Terus pas selesai ibadah itu balik ke kan speedboatnya kami charter kan, naik speedboat itu lagi nggak mau jalan nih, ternyata pas dicek itu ada sesuatu yang patah. Itu disebabkan karena yang tabrakan tadi itu. Kita sempat mikir, sampai orang yang motornya itu kok masih bisa jalan sih ini speed gitu, seharusnya pas tadi itu sudah berhenti di situ itu ya itu sudah nggak mungkin lagi jalan, tapi kok masih bisa jalan. Kita mikir kok masih bisa ya. Itu lama diperbaikin kan, mungkin ada sekitar sejaman lebih dibaikin baru kami pulang. Itu kalau tidak salah 30 Desember waktu itu. Jadi sampai di rumah tuh, sampai di speedboat di Balikpapan, kami tuh bersyukur gitu, mungkin penyertaan Tuhan mungkin sampai kami itu lagi yang penyertaan sempurna itu kan, karena betul-betul sempurna penyertaan Tuhan. Menurut orang-orang tuh kalau sudah tabrak kayu udah nggak mungkin selamat. Kemudian sampai pulang pun baru kami tahu ternyata ada sesuatu yang patah, dan itu kita tahunya pas sudah selesai pelayanan dan masih memungkinkan untuk diperbaiki. Jadi itulah yang menjadi motivasi kami untuk terus melanjutkan pelayanan ini gitu, walaupun di tengah badai apapun Tuhan masih sertai kita kok gitu, asal kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, bukan kehendak kita yang menjadi gitu kan. Ya jadi itulah yang menjadi cerita kami kadang kalau masih ketemu berempat. Mungkin sampai waktu itu kami berpikir hampir saja karangan bunga ini datang ke rumah kami masing-masing ini. Untung sampainya sebelum orang bakar kembang api ya, tahun baruan. Jadi ya puji Tuhan lah, kami masih bisa melanjutkan pelayanan kami masing-masing, walaupun saat ini mungkin lokasi kami sudah berbeda. Ada yang sudah PNS di Mahakamulu, udah jauh di sana. Ada yang juga di lokasi yang berbeda sudah di Kota Balikpapan ya. Tapi puji Tuhan lah, masih komunikasi. Masih komunikasi baik juga, masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan pelayanan di tempat masing-masing. Gitu sih Kak. Tapi menarik ya memang. Artinya kan mungkin selama ini teman-teman PPGT hanya melihat pengalaman itu hanya ketika datang ibadah, selesai pulang. Tapi ternyata ada cerita-cerita yang menarik menjalani sebuah pelayanan seperti ini alami Kak Dewi ya, gitu. Nah kalau mungkin Bro ada nggak pengalaman yang begitu menarik? Ini sama. Jadi pada waktu itu konferensi di Rasi Simpuang Mapang. Ya tahu lah akses itu. Iya. Jadi kami 3 orang dari pengurus pusat mau hadir, tapi saya memang sudah janji teman-teman bahwa saya pasti turun
kalau sehat semoga kita diberikan kesehatan. Kami 3 orang ada sekarang sudah jadi proponen Yakobus sama hari ini menikah. Oh, Kita ucapkan selamat memasuki rumah tangga yang baru kakak Randy. Jadi kami 3 orang. Rencana mau lewat jalur Toraja, tiba-tiba longsor. Itu tertutup akses. Saya telepon ke bawah bilang, "Kak, nggak usah datang kalau longsor." Tapi kan sulit juga dimulai tanpa ada pengurus pusat kan. iya. Di pos penjagaan PT Malaya di Rano, Ya, pembangkit ya. terbangkit, kami diskusi. Saya menjadi tumpuan anak-anak. Bagaimana Kak? Lanjut. Saya katakan, kalau kamu semangat, kita lanjut. Kalau tidak apa-apa, kami harus berputar rute Mamasa. Oh, tuh ya. Ya, dituang kan. Iya, dituang. Ya sudah, kita sepakat, sudah. Pak proponen waktu itu belum proponen, ya pimpin doa. Kita doa, oke, kita semangat. Kami ingat start jam 12 dari situ, pos itu. Jam 12 lewat lah. Kami jalan lah lewat Masamba. Akses jalan masih sementara diperbaiki. Sampai di puncak Mamasa, kami singgah lah minum kopi. Mungkin sekitar jam 7 malam, kami terus. Itu kan sudah penurunan, penurunan kayak dari puncak Mamasa tuh. Longsor. Longsor di depan itu, di depan. Airnya mesti mengalir. Nah, ini motor kan satu. Ya, Yakobus itu bawa motor trail. Iya. Sudah tenggelam dia. Karena Sudah masuk dalam. Iya. Itu trail sudah berdiri. Yang satu saya tahan dulu bro. Tahan. Saya lagi habisin tuh. Wah, masih mengalir Kak. Baru itu longsor. Baru longsor. Lalu kali kayak mana ini? Masa kita mau pulang? Nah, ini sudah perjalanan sudah 7 jam ini. Ini Randy, dia cek, Randy coba aku cek ke sana, bisa nggak kita angkat ini motor ke sana? Dia bilang, wah saya nggak berani Kak, cek dulu. Saya paksa cek dulu. Jadi dicek lagi ke sana, dia lompat-lompat itu di atas longsoran itu Kak. Lompat-lompat. Oh bisa ini Kak. Jadi kami kumpul kayu yang besar-besar, kami kumpul, kami ke sana. Motor pertama kami angkat, diangkat di malam ini gelap. Karena siapa yang mau pegang senter, karena kami angkat 3 orang motor diangkat. Jembrang lah motornya satu. Ya ini masalah satu ini yang terakhir. Karena sudah tenggelam. Iya. Kami angkat, aduh itu pas kami mau tarik lari dari atas. Karena kita tidak tahu ini tumpukannya ini yang lari dari atas di mana karena gelap. Jadi kalau ada lagi kami langsung lari lagi, menghindar lagi. Setelah itu kami berani, bagaimana bro? Ayolah, kita pasti Tuhan sertai. Kami ke sana lagi angkat pelan-pelan Kak. Jadi kami angkat sekitar setengah jam. Kami angkat itu motor pelan-pelan ke sana. Pas sampai di seberang yang longsor itu, saya ingat betul besar sekali dari atas gunung. Saya tinggalkan kami lari. Saya pokoknya lari. Kita ini nggak tahu ini longsornya di mana. Iya. Karena sepanjang itu kan, tebing-tebing itu. Saya bilang, lari, tinggalkan itu motor. Itu lari. Soalnya lari dulu. Anak-anak di belakang masih lari dia itu motor. Saya bilang, kami ke sana cek lagi, ternyata di lokasi itu lagi longsor. Di situ kami betul-betul berdiri, tarik nafas, luar biasa penyertaan Tuhan. Motor itu sudah tenggelam, bisa kami angkat dengan keadaan yang gelap Kak, hujan. Lalu di situ kami berdoa lalu melanjutkan perjalanan. Pak proponen selalu bilang kalau kita yakin dan kita berserah melakukan pelayanan, kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan selalu buka jalan. Padahal longsor itu saya sendiri sudah ini, tapi mereka selalu ayo bisa. Bisa. Akhirnya kami tiba jam 11 malam di Simbuang, di Mapak. Dari Mapak ke Simbuang, besok pagi kami lanjutkan perjalanan, masih ada sekitar 2 jam perjalanan. Hampir sama dengan ini. Bahkan dalam perjalanan Kak, kami sempat cerita singgah di Pertamina, kotor banget kan. Saya iseng-iseng, coba bayangkan teman-teman kalau 3 orang kita tersapu longsor, siapa yang menemukan kita? Tinggal motornya kali ya. Pasti tersapu juga. Iya. Di
situ kami canda aja. Kita mungkin di Natalis ya itu in memoriam. Ini memori. Itu kisah-kisah yang Iya, iya, luar iya. biasa menurut saya. Itu penyertaan ya, seperti katakan Kak Dewi tadi ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Iya. Itu sempurna. Dan yang penting buat saya kita betul-betul tulus, kita betul-betul menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya yakin betul Tuhan pasti sertai. Sama ini Kak, misalnya saya mungkin Kak Dewi tahu keliling ke sana kemari. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah ya mengalami kondisi yang paling flu dan sebagainya. Tapi untuk yang betul-betul mengalami kondisi drop, puji Tuhan sampai sekarang belum. Di tengah pelayanan yang betul-betul kita harus ke sana kemari. Tapi puji Tuhan kita selalu disertai, diberikan kesehatan. Itu yang selalu saya syukuri. Bahkan kadang istri saya sudah ngomel-ngomel, wah kenapa kamu pilih gitu. Cuman itulah konsekuensi memberi diri, kita harus jalani itu. Iya, tapi yang menarik kan artinya itu akan menjadi cerita sepanjang perjalanan pelayanan. Dan yang menarik juga kalau cara ini kan tidak akan mungkin, artinya gini, banyak hal yang tentu akan jadi dikorbankan. Termasuk adalah cerita bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan untuk pelayanan itu. Siapa yang bisa pikirkan bahwa ya kita keluar seperti itu pun juga akan banyak hal juga yang tentu akan kita keluarkan juga, tenaga, uang, pikiran, dan semua. Tapi kan tentu sampai hari ini masih bisa berdiri, masih ada di sini dan kemudian berdiri untuk pelayanan, kan itu tidak Luar biasa. Iya, dan menjadi cerita kan? Gitu ya. Sepertinya ada yang ingin bertanya. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana PPGT dapat berperan lebih aktif dan strategis dalam isu-isu sosial lingkungan dan kemasyarakatan yang relevan di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan dampak nyata dan menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi sesama. Ini isu-isu lingkungan nih. Gitu kan hari-hari ini kan kita banyak nih isu lingkungan nih yang kemarin kita lihat Papua yang rame, Raja Ampat gitu kan. Terus kemudian sekarang kita lihat nih isu global, pemanasan global, kemudian Kalimantan yang tambangnya dengan luar biasa. Mungkin kemarin saya nggak lihat kan ya, tambangnya semua. Dan Agustus yang dibilang wah berputar lebih cepat dunianya gitu kan. Nah, PPG itu mau ambil peran di mana nih untuk itu isu-isu lingkungan? Kita balik lagi. Makanya tadi Kak ada itu PTP ya, salah satu PTP kita itu artinya tugas yang harus dilakukan oleh semua anggota PPGT dari lingkup jemaat, klasis dan pusat. Itu lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Jadi sosial dan lingkungan itu kan tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa hal yang kita kerjakan hari ini. Dan misalnya kita harus konkret saja kalau soal lingkungan. Setiap kegiatan satu pohon. Penanaman satu pohon. Kita ini sudah di rapat kerja dulu kan sudah ada yang diberikan apresiasi Kak. Jadi kami memberikan apresiasi kepada jemaat yang melakukan ini. Jadi misalnya kegiatan LKPD, kita tanam satu pohon, kami katakan tidak usah banyak, satu saja dulu, penting diperhatikan. Kedua, dalam beberapa kegiatan yang kita lakukan, kita selalu menyerukan untuk lihat sampah ambil, dan bahkan kita mendorong teman-teman di jemaat dan klasis kalau bisa sampai pada tahap pemisahan dan kalau bisa pengolahan. Ini lebih konkret ya. Kita lebih konkret. Lalu kemudian tentu teman-teman yang khusus misalnya daerah Toraja, kemarin di hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78 kita melakukan aksi tanam pohon. Langsung kita betul-betul untuk sosial ini kita konkret saja, langsung lebih banyak kepada menanam untuk merawat bumi, rumah bersama seperti tagline kita hari ini. Nah, betul-betul memang menjadi concern kita hari ini. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, siapa yang pernah membayangkan Toraja bisa banjir, daerah pegunungan bisa banjir. Ya, itu karena memang ya ada hal yang keliru mungkin dari cara kita bersahabat dengan Allah. Sehingga betul-betul kita PPGT serius untuk
mendorong teman-teman melakukan penanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan ada Kak, Klasis Balusu sampai hari ini PPGT bukan secara keseluruhan, setiap mereka mengadakan kegiatan itu tidak boleh ada aqua gelas, ya. tidak boleh ada styrofoam, tidak boleh ada plastik, tidak boleh ada kertas makan. Jadi yang dipakai makan itu daun pisang. Kita bawa tumbler sendiri. Jadi kalau biasa kami ikut kegiatan bawa tumbler sendiri kita. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Kapan ada kesepakatan bahwa harus ada konsekuensi. Ada nominal yang dibayar, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, saya selalu menyampaikan itu kalau turun, coba buat begitulah pilot proyeknya begitu. Kita Klasis mendorong supaya setiap kegiatan no air seperti ini, no air kemasan, styrofoam dan sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya langkah-langkah konkret untuk. Kedua, misalnya kondisi sosial, memang ini agak sensitif sih sebenarnya kalau soal sosial. Saya yakin pasti yang dimaksudkan ini keikutsertaan mungkin PPGT dalam Tedong Silaga, lalu kemudian di Samuhaya. Ya memang kita sulit menjangkau ke situ karena yaitu contoh misalnya di judi online kan tidak bisa kita jangkau sampai ke handphonenya sendiri. Tapi kalau soal pergeseran budaya tadi di bidang sosial pun saya kurang tahu, mungkin dalam waktu dekat akan ada semilokat tentang budaya, pergeseran budaya. Sementara disusun oleh teman-teman di bidang sosial dan lingkungan hidup supaya betul-betul kan sekarang ada oknum yang berlindung di balik budaya, selalu mengatakan bahwa Tedong Silaga itu kan bukan dari budaya. Sabung ayam itu kan bagian dari budaya. Ya memang budaya, tapi kan kamu susupi dengan judi. Nah itu yang kita hindarkan. Apalagi yang banyak terlibat di situ anak-anak remaja. Anak remaja hari ini yang kalau kita nonton di Facebook, di YouTube kan banyak yang menonton itu, yang tepuk tangan itu rata-rata anak itu anak remaja. Bahkan di dalam banyak hal di Toraja kita sering menjumpai anak-anak remaja yang lari-lari bersama kerbau. Kan saya tidak terlalu biasa saya tanya teman-teman, kenapa kerbau harus lari-lari malam? Katanya supaya kuat. Itu sih Kak kalau soal sosial, karena memang soal sosial itu ya sangat sensitif lah, Kak, sangat sensitif. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan lagi ketersinggungan, keseruan. Jadi tantangan cukup luar biasa ya. PPGT menjadi, kalau dulu ketika mahasiswa tuh dibilang mahasiswa tuh agen perubahan, agent of change gitu kan. Jadi kalau hari ini PPGT akan menjadi agent perubahan, tapi tantangannya luar biasa. Apalagi secara internal kita berhadapan dengan budaya, berhadapan dengan kondisi global yang luar biasa, membuat PPGT itu bisa jadi ya mereka juga akan tergerus dengan kondisi hari ini kan gitu. Masih ada pertanyaan? Oke, jadi ya itu yang mungkin diskusi sebenarnya masih banyak hal yang masih bisa kita diskusikan sebenarnya, dan tidak akan habis-habis karena ada begitu banyak isu di PPGT yang menarik untuk didiskusikan. Belum lagi kita bicara kenakalan remaja, kesehatan mental. Kan banyak sekarang anak-anak PPGT yang stres dengan hidupnya. Bahkan bukan hanya ketika sekolah, stres dengan sekolahnya, tapi juga yang sudah bekerja pun stres dengan pekerjaannya. Tidak punya tujuan hidup yang jelas. Karena mereka ada di dalam generasi Gen Z gitu kan, yang ya tidak mau repot dengan urusan yang lain-lain. Nah ini memang sebenarnya masih banyak hal yang kita bisa diskusikan, tetapi tentu mudah-mudahan kita punya kesempatan lain ya untuk diskusi ini. Dan kita terima kasih untuk Kak Debbie yang boleh hadir, juga Bro Malvin yang ya kita dapatlah pengalamannya PPGT-nya. Semoga tetap semangat melayani di PPGT, dan tentu ke depan akan menjadi orang-orang yang terus berdiri ya di depan sebagai
bukan pembela gereja, bukan juga pembela Tuhan, tetapi membawa generasi muda dalam konteks iman untuk maju menjadi orang-orang yang menghadapi tantangan zaman. Seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berkati untuk semua pelayanannya. Besok kembali ya? Besok Betul aja. Oh ya, Tuhan berkati ya perjalanannya ke Makassar, terus lanjut lagi kembali ke sekretariat tercintanya gitu ya. Udah jadi. Sudah progres Oh, sudah progres ya. Oke, mudah-mudahan didukung aja sudah bisa cepat selesai dan akan menjadi rumah bersama ya. Rumah bersama bagi semua PPGT ketika datang ke Toraja menikmati, oh ternyata inilah hasil dari sebuah kebersamaan persekutuan dalam PPGT dalam lingkup gereja Toraja. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, selamat malam. Oke teman-teman, demikian diskusi kita malam hari ini. Ada banyak hal yang tentu kita dapatkan, ada banyak hal yang tentu mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Yang paling tidak, semangat melayani itu tidak kemudian putus hanya karena sesuatu yang mungkin hari ini menjadi tantangan bagi kita, tetapi semangat pelayanan itu harus terus dilanjutkan, dan pelayananlah yang akan mendukung dan menguatkan kita menghadapi hari-hari tantangan sebagai generasi muda. Terima kasih, selamat malam. Kita ketemu kembali di sesi selanjutnya bersama Pak Jono. Ciao.